Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita semua bisa bertemu secara online nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz apa kabar? Oh belum nyala, oke. Masih saum kene? Oke. Masih Alhamdulillah. Ustadz? Sudah. Alhamdulillah tadi mic-nya ikut saum. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita semuanya bisa bertemu lagi. Mungkin bersama teman-teman pemuda hijrah di channelnya Shift Media. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Dan juga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian di Masjid Al-Latif di ruang utama. Dan kalau misalkan teman-teman online pengen lihat, ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman juga yang bergabung secara offline di ruang utama Masjid Al-Latif. Tapi dengan menggunakan protokol kesehatan, dengan tetap menggunakan masker, juga menjaga jarak, dengan menempati saf-saf yang sudah ditandai. Nah alhamdulillah kita insya Allah akan dapatkan transferan ilmu, tapi mohon maaf tadi kita terlambat sedikit karena ada kesalahan teknis, cuma insya Allah bersama-sama kita akan mendapatkan transferan ilmu dari Ustadz Imam Nuryanto. Ustadz, Ya gimana? teasernya ini udah aduh Allah ini aku ngelihatnya nih. Itu teh rekamannya hese teh. Oh record Ya. sendiri Ustadz. Ya alhamdulillah. Terinspirasi dari satu hadis di mana Rasulullah SAW, beliau itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Terutama kedermawannya itu luar biasa ketika bulan Ramadan. Nah ini dari situ mungkin sugante naon tunya ayah-ayah wes. Baik, alhamdulillah dari inspirasi dari hadis ini, sekarang kan kita menyambut bulan Ramadan. Rata-rata sebelum masuk bulan Ramadan, orang-orang itu mengadakan tarhib. Menyambut dengan gembira. Nah pertanyaannya sekarang ketika Ramadan sudah datang, apakah kita benar termasuk orang yang jujur menyambut Ramadan ini dengan baik, dengan gembira? Nah kalau dia betul-betul jujur karena menyambut Ramadan ini suatu yang istimewa, maka dia nggak akan melewatkan satu momen pun kecuali di situ dia mempunyai amal soleh. Nah di antara amal solehnya tadi bagian rasa syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Makanya di teaser saya juga sampaikan gini, setiap manusia tuh lahir nggak punya apa-apa. Orang kaya sekalipun nggak punya apa-apa kan, lahir nggak langsung bawa duit kan. Enggak. Lahir dalam keadaan telanjang, betul. bahkan kasep gelisnya juga nggak kelihatan kan. Masih sama Ustaz. Gitu, masih sama. Apalagi di alam janin, apalagi di alam sperma, sperma pi kasepen jeung pi gorengan nggak bisa dibedain. Belum ketahuan ya Ustaz. Sama bentuk nama kan. Iya. Nah ketika orang lahir, dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan yang luar biasa gini, ketika janin masih dalam perut ibunya, itu kan dia dapat rizki itu dari apa yang dimakan oleh ibunya. Melalui apa? Plasenta. Kan gitu. Makanya kemudian dia tumbuh, apa yang dimakan ibunya masuk ke janinnya. Makanya pantas kalau dulu ada suka kiai itu suka ngasih gini, kadejang cenah. Lamun pamajikan keur hamil, hati-hati cenah. Naon? Ulah ngasupkeun nu teu halal. Jadi kalau istri lagi hamil tuh hati-hati. Kenapa? Karena apa yang dimakan oleh istri masuk ke janinnya. Ketika anak dibentuk dengan harta yang tidak halal, ini boleh nanti tidak percaya, boleh membantah karena ini bukan dalil. Nanti biasanya lahir anak tuh kalau anaknya udah tumbuh ya, klepto, suka ngambil barang-barang orang. Iya. Atau muncul orang Sunda harak, budak. Tahu harak? Harak. Kalau dia bergaul ada anak orang lain, jenggut, pukul, degen. Nah, galak gitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian kalau dia punya keinginan memaksa, bahkan suka merusak. Itu katanya, saya dengar aja, ini boleh nggak setuju lah. Itu indikator ada yang mengalir ke dalam tubuh si anak itu sesuatu yang diharamkan. Nah itu katanya. Jadi tapi ini bukan dalil, mungkin hasil analisa beliau. Tapi memang betul, hati-hati karena saya kasih contoh saja. Imam Al-Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Masya Allah. Urang mah 600.000 ke candi ngali pan ya. Oh iya benar. 600.000 hadis, luar biasa kan. Secerdas itu, sampai di dalam satu
Kejadian, orang-orang penasaran dengan kecerdasan Imam Bukhari. Ah. Maka dihadapkan oleh 10 ahli hadis. Setiap 10 ahli hadis mengajukan 10 pertanyaan. Jadi seberapa pertanyaan? 100 pertanyaan. Iya. Jadi mereka menyampaikan, membacakan 10 hadis di hadapan Imam Al-Bukhari. Tapi 100 pertanyaan itu satu jawaban beliau. Apa? Tidak tahu. Gimana itu Ustaz? Jadi 100 pertanyaan disampaikan kepada beliau, jawabannya cuma satu. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu saja. Sampai sudah selesai, orang awam mungkin mengatakan, alah bodoh. Hoax ya, Imam Bukhari pinter itu. Iya. Bukhari pinter itu hoax. Kenapa? Ternyata dia hanya menjawab dengan jawaban yang sama, tidak tahu saja. Gitu. Setelah selesai 100 pertanyaan, dari yang 10 ahli hadis ini, Iya. beliau baru kemudian menjawab satu persatu. Bahwa kenapa saya jawab tidak tahu, karena gini, kan hadis itu ada matan, ada sanad ya. Iya. Nah sanad hadis ini ditukar ke hadis ini. Sanad yang hadis itu tukar ke hadis, jadi dipakusutkan. Makanya ketika ditanya, tidak tahu saja. Kenapa? Karena harusnya bukan itu hadisnya. Sanad ini harusnya hadisnya ini. Sanad ini harusnya hadisnya ini. Dijawab satu persatu. Tapi yang luar biasa dari Imam Bukhari saat itu bukan jawabannya. Soalnya apal kene. Masya Allah. Yang luar biasa bukannya jawabannya. Berarti apa? Itu soalnya masih apa? Kalau saya coba baru 3 pertanyaan aja dari jamaah. Kayak tadi pertanyaan kedua apa kan gitu ya. Iya, kita cepat lupanya. Benar. Imam Bukhari 100 pertanyaan. Ini jangan lu jawabannya deh. Beliau masih mengingat dengan baik pertanyaannya. Cerdas itu. Jangan lu jawaban deh. Masya Allah. Beliau masih mengingat 100 pertanyaan itu dari awal hingga akhir. Ketika ditanya kenapa beliau secerdas itu. Katanya ibunya mengusahakan tidak masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Masya Allah. Luar biasa. Bahkan ada kisah ketika beliau disusui oleh tetangganya, dia ambil, dimuntahin lagi. Apa? Karena khawatir ada yang haram masuk ke perut yang tadi menyusui Imam Bukhari, masuk ke dalam perut Imam Bukhari. Jadi saya tidak tahu yang dimakan tetangga itu apa. Makanya apa? Diutahkeun deui. Saking menjaganya. Nah, berarti memang ada hubungan ternyata bahwa apa yang dimakan itu terhadap tadi si janin itu. Makanya pantas kalau tadi ya walaupun itu bukan dalil, hati-hati jangan memasukkan ke dalam perutmu sesuatu yang haram. Nah, apa artinya yang dimakan oleh ibunya ngalir ke anaknya. Nah, ketika si anak lahir, kan Ata bawa pasentanya udah pernah lihat belum anak yang lahir? Belum. Oh iya, bagus kan lah nggak apa-apa. Tahu sendiri Ustaz. Aduh, tapi insya Allah beres Ramadan lulus lah. Gitu. Amin. Atau cukup ku amin. Harus ikhtiar. Lahir nih si anak nih. Maka penghubung antara dirinya dengan ibunya, itu kan rizkinya. Di mana si orang tua, si ibu makan ngalir ke si bayi. Iya. Pan bayi temikir masak, temikir nyuapin kan ibunya. Tapi kenapa si bayi ini tumbuh? Karena Allah kasih rizki melalui mulut ibunya. Makanya mun ibuna makan jengkol nyampe jengkolnya. Aduh, iya, anaknya kan? bau kan itu Ustaz. Ibunya amoal. Karena Allah tuh membentuk manusia itu dari saripati yang paling bersih. Contoh saja. Masya Allah. Sperma bau kencing tidak? Tidak kan? Nah iya. mikirnya lila campernahnya. Nah sperma itu baunya bau sperma saja. Kenapa? Karena beda bahan. Oh gitu. Kalau air kencing itu dari limbah kan, limbah sisa metabolisme tubuh, makanan dibuang kan. Iya. Makanya makan jengkol pasti bau jengkol. Makan iya benar. Bau petei kan. Iya benar. Makanya kalau orang makan jengkol supaya tidak bau jengkol, makan petei weh. Kalau habis bau pete, ya. makan jengkol lagi. Nah, tapi sperma mual bau jengkol. Kabayang kalau ibu bapak pemakan jengkol pas lahir anaknya bau jengkol. Allah kasih terbaik. Tak lahir. Digunting kan? Ya, digunting. Digunting tuh. Kabayang berarti rizki terputus. Iya. Makanya diguntingnya itu nggak akan habis. Disisain dikit tuh. Yang nanti kalau potong, kalau putus, puput pusir namanya orang Sunda. Nanti dimasukkan ke dalam kanyut kundang namanya.
Apaan itu tuh Ah, Ustaz? mal apa masukannya di kundang. Nah, tapi kalau yang panjangnya dikubur di belakang rumah biasanya atau di samping rumah, dimasukkan ke dalam macam pendil, kendi, masukin, langsung dikasih lentera di atas Sunda. Dikasih lentera. Oh. Kapan nanti lentaranya ditiup? Ketika ini saudaranya putus. Oh Kan tadi gitu. kan panjang nih, Iya panjang. putus, ada sisanya. Iya. Nah, sisanya dibiarin, nanti ketika putus masukkan ke kanyut kundang, yang itu dikubur plasentanya. Nah, Gitu, gitu. eta teh urang Sunda menyebutna dulur opat kalima pancer. Aduh nggak ngerti. Malaya Itu. bahasa Indonesia. Nah, itu kan selalu rezeki. Makanya si bayi ketika belum dapat disusui oleh ibunya tetap bisa hidup. Kenapa? Masih ada sisa di sini. Masih ada. Habis nih, mengering. Mm-mm. Bayi dari mana? Kasih ASI. Asik. Iya. Tuh kan, luar biasa. Bagaimana Allah menentukan atau menyampaikan rizki kepada manusia. Maka betul firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tiadalah yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Tinggal nih kan, putus rezeki, Allah kasih rezeki baru. Apa? Kasih ASI. Iya, iya. ASI teu kaluar ya. Ngagejeluk ke tetangga kan apa? Sapi. Iya benar. Kasih ke sapi. Betapa Allah selama manusia hidup, Allah akan mempertemukan manusia itu dengan rizkinya. Masya Allah. Allah akan ketemukan dengan rizkinya. Sampai si anak ini tumbuh. Makanya kan dulu pernah kita perdebatan. Kalau orang nggak usaha dapat rizki nggak? Nggak usah, rezeki mah dapat Ustaz. Ya, gitu dapat gitu. Rizki Iya. mah cicing wae menang rizki mah. Anak diem wae ruas pun. Aduh, lalu langsung pun asupkeun kan. Allah kasih rizki itu wa ma minda batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Walaupun si anaknya usaha, aku nangis tuh usaha kan. Iya benar. Anak mah antara ini pasti nangis, Allah kasih itu. Tek pertemukan dengan rizkinya. Sampai manusia tumbuh, kemudian dewasa. Makanya di teaser itu saya sampaikan manusia asalnya nggak punya apa-apa, kemudian menjadi memiliki apa-apa. Ya kan lahir nggak punya apa-apa, tidak sehelai kain pun dibawa. Iya benar. Tapi ketika kemudian tumbuh, jadi memiliki apa-apa. Asalnya mohon maaf disuplai oleh orang tua, itu sebetulnya rezeki dari Allah. Walaupun kelihatannya dari orang tua, tapi sebenarnya itu rezeki itu dari Allah. Sampai kita kemudian tumbuh dewasa, sudah lepas dari orang tua, di mana kita kemudian menjemput rezeki kita sendiri. Kita yang asalnya nggak punya apa-apa, sekarang mah alhamdulillah dompet sudah bisa ngisi sendiri kan. Iya. Motor punya sendiri. Nanti apalagi kalau sudah rumah tangga. Teboga cowet, cowet, Tahu. cobek, tidak punya katel, tidak punya kompor gas, tidak punya parut, piring, jadi punya. Kan luar biasa tuh. Masya Allah. Allah ngasih tuh. Sampai asalnya kontraktor jadi punya rumah. Asalnya kemana-mana jalan kaki jadi punya motor. Asalnya dia kemana-mana pakai motor tuh kehujanan kepanasan jadi punya mobil. Lahir anak pertama kadang lahirnya itu ditolongnya sama dukun. Beranak. Paraji ya Ustaz ya. Indung berang kalau orang Sunda. Kemudian lahir anak kedua naik ke bidan. Lahir anak ketiga dokter spesialis kandungan. Terus naik itu. Tanpa disadari, sadar atau tidak sebenarnya mah. Allah itu terus ngasih rizki gak pernah terputus bahkan terus bertambah. Maka wujud rasa syukur kita kepada Allah dan tuntutan Allah kepada kita. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itu ciri orang bertakwa kan begitu. Ciri orang bertakwa itu adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari sebagian rizki yang sudah Allah berikan. Kalimatnya dari sebagian rizki yang telah kami berikan. Artinya yang ngasih rizki itu Allah. Allah hanya nuntut sebagiannya, ayo infakkan. Bahkan di dalam surat Al-Kautsar ya, Allah berfirman, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu karunia yang banyak, nikmat yang banyak. Ini luar biasa kan? Ada yang mengartikan Al-Kautsar ini telaga Al-Kautsar yang ditempati oleh Rasulullah kelak. Tapi
Ada yang makna secara umum seperti diterjemah Depak, di kita sering terjemah karunia, kenikmatan yang banyak. Kerasa kan tadi saya gambarin dari mulai masih di janin, ketika lahir, bagaimana Allah dengan sifat ar-Rahmannya menyayangi kita, ngasih rizki kepada kita, yang kalau dalam ayat itu wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu nggak akan mampu menghitungnya. Sok hitung tadi timiti lahir. Susah Ustaz. Iya kan? Itu baru yang dohir, Iya. yang apa berupa harta atau apa. Belum lagi jasa kita. Wah, itu mah mau hitung lah. Makanya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Maka wujud kita pengakuan kita sebagai orang yang beriman, Allah menuntut bukti. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka kan nikmat itu dua lah minimal kalau digambarkan. Satu, badan kita sekarang alhamdulillah sehat. Gitu kan. Fasholli, wujud rasa syukurmu kepada Allah, sok taat kepada perintah Allah, apa? Laksanakan sholat. Makanya Rasul kan gini, ketika Rasulullah SAW sholat tuh sampai kakinya bengkak-bengkak, lalu kata Aisyah itu, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Ngapain kaki gituan gitu? Sampai kakinya apa? Bengkak. Gitu. Maka beliau hanya menjawab, afala akunu abdan syakuro. Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kalimatnya hamba yang bersyukur. Jadi bentuk syukur itu bukan kayak di kita, ngumpul, ngariung, pulang mau besek. Enggak hanya sebatas itu bersyukur. Syukuran itu maksudnya. Ya, tetapi yang namanya bersyukur itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah ini sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Maka diantaranya apa? Badan yang kuat ini pakai untuk melaksanakan sholat. Ini bagian tubuh kita yang kuat. Termasuk hari ini kita saum kan. Dua, di antara nikmat harta yang Allah berikan. Dulu kamu tidak memiliki apa-apa, sekarang menjadi punya apa-apa, wanhar, berkorbanlah. Tidak hanya bab Idul Adha kan, Idul Adha mencit domba, mencit sapi. Kalau maknanya secara umum, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ayo infakan dari apa yang sudah Allah rizkikan kepadamu. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu satu rizki dari Allah. Dua, sifatnya adalah titipan. Allah menitipkan kepada kita. Makanya ketika ada kenima musibah, kita suka ngucapin apa kalau mendapat musibah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat runut ayat sebelumnya. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kan nikmat mah eta kabeh. Hilang itu semua tenikmat hirup gitu. Kami akan menguji kepadamu satu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Berarti kenikmatannya apa? Aman. Oh iya, ya kan? tentram. Takut, aman ya. Dua, walju, rasa lapar. Nikmatnya apa berarti? Kenyang. Gitu. Kemudian wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Nikmatnya naon? Kelebihan harta. Kaya kan? Wasamaro wal anfus, hilangnya orang yang kita cintai. Berarti kalau kita masih lengkap, ibu, bapak, keluarga masih lengkap itu nikmat. Gitu kan? Wasamarot, hilangnya buah-buahan. Berarti kalau kita gemah ripah loh jenawi, ngajajar kabeh bubuahan araraya misalkan, panen tidak gagal, araya gitu, semuanya cukup, itu kenikmatan. Makanya ketika yang tadi rasa aman, perut kenyang, kan eta hirup mah geunah mah nya. Aman, kamana kan kalau punten di beberapa negara misalkan ya, orang nggak berani kadang-kadang keluar rumah saja. Apalagi sekarang kan usum si copitnya. Iya. Tapi kayaknya berakhir merenana ada macet wae ti kamari ge. Sepertinya berakhir, makanya lucu kan kemarin tuh ada anjuran mohon maaf taraweh mohon dipersingkat, nggak usah ada anjuran begitu. Kenapa? Karena orang panjang tinggi di deheman insya Allah. Itu teh di luar Covid ya. Iya. Di luar Covid saja sudah diam-am gitu nya kepanjangan. Karena kita teh kadang seneng yang praktis kan. Iya.
Sampai ada ibu-ibu yang eksodus ke satu masjid. Gimana? Gara-gara apa? Kenapa Bu pindah ke sini? Di sini mah 11 rakaat, ceramahan. Terus para ronok tuh, makanya itu teh belum COVID itu. Iya. Apalagi usum COVID. Berarti sebelumnya si ibu menclok-menclok kan? Iya. Makanya mungkin apa sudah berakhir. Karena dari kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu luar biasa kota Bandung Iya, macetnya. macet. Jika nanggesan beren COVID teh. Insya Allah Ustadz ya. Tinggal Masa bosen gitu. gak mudik-mudik. Da masih ayana terus teh di Masjid Indonesia. Bungkul merenan. Ayana teh COVID teh. Da di masjid mah kaaturna luar biasa. Iya. Da di luar mah macetnya luar biasa dari Iya, kemarin. benar, Tapi kalau di benar. masjid mah karena orangnya taraat, orang beriman mah insya Allah patuh-patuh, mata loba Iya. kasieun gitu. Kan datang ke masjid juga wudhu dulu kan itu udah Nah, lebih itu. dari 3 Ustadz. Makanya luar biasa gitu. Nah itu, makanya kembali tadi bahwa Allah cik kurang kumaha itunya. Allah ngasih nih, aman nih. Kan sekarang alhamdulillah ya, mungkin dulu teh apakah salah fatwa atau kurang tepat fatwa ya. Kalau aneh sekarang usum COVID banyak, masjid dibuka. Iya. Kemarin belum ada yang COVID, masjidnya ditutup sampai kalibur Jumatan 1 bulan lebih lah. Iya. Sholat Benar. berjamaah tidak bisa, kajian tidak ada, padahal COVID belum ada. Sekarang di daerah saya aja di beberapa titik Arca Manik sudah zona berem, kalau nggak salah masih zona merah. Gitu. Iya. Termasuk saya kan pernah ngalaman kena. Jadi Lulusan ada ya, Ustadz? beberapa LC, lulusan Copin. Ini beberapa, tapi sekarang masjid dibuka. Bagi saya ya, terlepas ini kalau sekarang masih memperdebatkan ini konspirasi atau hakiki. Saya nggak mau berdebat itu, udah ngajaran guys pernah Abdi mah. Tapi yang jadi masalah adalah syukuri apa yang sudah Allah buka hari ini. Allah sudah buka celah nih, gitu. Manfaatkan. Makanya sejak awal kan saya ke teman-teman, dakwah nggak boleh terhenti gara-gara pandemi. Tidak ada akar rampun jabi kan gitu. Pokoknya manfaatkan, jangan sampai terhenti. Ini gara-gara COVID. Nah, Allah kita jadi lemah gitu. Makanya tadi Allah memberi rasa aman, nikmat nih. Allah kasih sekarang perut yang kenyang, nikmat. Allah kasih titipan harta yang lumayan lah. Sampai dompetnya saya ditempelkan ya. Bon unggul. Saya ditilepkan. Maka inilah yang disebut nikmat yang Allah beri. Dari kenikmatan yang Allah beri, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kan tadi kalau kita bicara innalillahi, kan tadi semuanya rasa aman, rasa kenyang karena ada makanan, harta. Ketika itu hilang sebagai ujian, ujungnya kan begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kenapa non hubungannya jeung ayat tadi gitu. Allah ingin mengingatkan, ketika kamu dapat nikmat, aman, yang memberi rasa aman itu siapa? Allah. Lihat surat Quraisy. Falya'budu rabb hadzal bait. Ini tuntutan kepada orang-orang Quraisy. Gitu kan. Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum. Satu. Yang telah memberikan makan kepada mereka. Wa amanahum min khauf. Dan memberi rasa aman. Karena dulu kisahnya jadi melebar karena Quraisy dan naon lah. Baik meh bersambung. Iya benar. Dah hesen yang judul itu. Benar Ustaz. Jadi gini. Dulu setiap orang Quraisy itu keluar rumah. Mau berdagang, nggak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Gara-gara makanya surat Quraisy diletakkan setelah surat Al-Fil kan dalam mushaf itu. Karena nyambung. Peristiwa Al-Fil ini berbekas di hati orang-orang saat itu. Ketika satu rombongan besar nih, pasukan besar, Abrohah ya, mau menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, sampai Ka'asbi makul seperti daun yang dimakan oleh ulat. Hancur. Luar biasa kan. Ku Allah dihancurkan. Luar biasa ku Allah dihancurkan sehancur-hancurnya kan mereka. Sampai dalam satu tafsir ada yang menggambarkan tuh kena virus katanya. Ada yang menggambarkan jadi ababil itu virus, ada yang menggambarkan ya dohirnya saja burung yang melemparkan batu panas sampai muncul orang Sunda morolok. Nembus ya. Si kulitnya teh melepuh gitu. Maka peristiwa ini luar biasa membuat orang Quraisy jadi dihormati di beberapa tempat. Jadi kalau orang Quraisy lewat nggak ada yang berani mengganggu. Sieun jiga Abrohah. Aman mereka mah. Tuh makanya siapa yang memberi rasa aman ini bukan orang Quraisy. Karena mereka ketika datang Raja Abrohah tidak ngangkat senjata kan. Iya. Nyarumput no aya mah.
tapi oleh Allah dihancurkan. Makanya Allah menuntut, sembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, nah yang memberi makan mereka, kalian, kalau kita tunjukkan barang keras, yang memberi makan kalian, yang memberi aman kalian. Berarti rizki berupa makanan, rasa aman itu dari Allah. Maka satu saat bisa jadi kita hilang rasa aman, hilang makanan. Ingat, jangankan makanan, harta, rasa aman, saudara yang kita cintai, kita sendiri milik Allah. Iya. Dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya itu yang menenangkan itu. Nah, dari sini kembali lagi ke bahasan kita. Bahwa dari sini kita dapat pelajaran, apapun yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Katitipan. Satu saat Allah bisa jadi mengambil. Makanya ada bahasa begini ya. Di antara mengeluarkan harta itu kenapa disebut zakat? Zakat itu kan mensucikan, membersihkan. Iya. Ayo membersihkan, membersihin kotor. Anu kotor. Nah, ini mah yang ngegambarkan kieunya. Kalau seseorang sudah Allah berikan karunia, nikmat, harta. Sumala yunfikunaha fisabilillah, tapi kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maka dengan cara apapun Allah akan ngambil. Oh. Aya we gitunya. Kalau kita nih udah wajib zakat nih misalkan. Kita udah memiliki sesuatu. Teu dikaluarkeun dengan cara apapun ku Allah pasti dicandak. Sakit, rawat ke rumah sakit beak tabungan teh. Iya, bener. Motor tabrakan, kebruk, pejet, keluarkan. Motor kita terpejet tapi nabrak batur, anger ngeluarkan. Kan? Dengan cara apapun Allah ngeluarin. Makanya Allah meminta kan tidak banyak. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari sebagian harta yang kami rizkikan kepadamu. Kamu bukan pemiliknya, itu milik Allah. Sok keluarkan, jangan sombong. Allah nggak meminta banyak. Kalau misalkan wajib zakat, rata-rata berapa? 2,5% saja. Tidak besar kan? Iya. Apa artinya 2,5% dari 100% yang sudah kita miliki? Sedikit saja, 2,5% keluarkan. Kecil banget. Maka zaman Nabi ada seorang ibu, bari ngagendong anaknya ya, pakai gelang. Gelang atau anting lah kalau tidak salah. Nabi menyampaikan, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Belum ya Rasulullah. Apa engkau tidak takut nanti satu saat ini akan jadi api neraka yang akan digelangkan atau digantungkan pada leher? Gambarannya itu. Nah, karena ada satu keterangan siapa orang yang tidak menginfakkan zakat di sini, hartanya gitu. Padahal Allah sudah memberikan, maka itu harta itu akan menjadi setrika panas yang akan diistrikakan, ditempelkan ke punggung dan lambung mereka. Nah ini gambarannya, beratnya bahwa Allah hanya menuntut wujud rasa syukurmu keluarkan. Nah sekarang begini, Allah tidak hanya mengancam. Kan sok man urang we nya, saya ngasih terus ka Dika, tapi lagu saya butuh meni Gusti micin banget wae. Aduh. Membuang muka, seolah-olah seperti tidak kenal. Padahal kemarin mak waktu butuh beasnya, duh pinjamnya ka Cida. Tapi ketika saya butuh, seolah-olah nggak kenal. Nyeri hati teh kan. Pura-pura gak kenal gitu Ustaz, astagfirullah enggak gitu Ustaz aku mah. Iya, Allah sudah ngasih nih. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ayo keluarin dong. Gitu. Hese teh. Maka disebutnya orang semacam ini ada dua kelompok nanti. Ada kelompok bakhil, ada kelompok sahih namanya. Bakhil itu yang menahan hartanya tidak dikeluarkan. Padahal wajib dikeluarkan. Itu namanya bakhil. Kalau sahih seperti di ayatnya, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau suh atau sahih, menahan yang wajib dikeluarkan dan bagaimana caranya yang milik orang lain jadi milik dirinya. So kumaha carana tah? Yang punya dirinya jangan keluar, punya orang lain kumaha carana jadi milik dirinya. Nah, itu namanya sahih. Eta leuwih barah tibatan bakhil. Lebih parah gitu. Kalau bahil? Nah, kenapa? Kalau bahil gimana sih? Bahil mah hanya menahan yang wajib dikeluarin aja. Kalau sahih mah kumaha carana milik batur jadi milik dirinya. Tapi yang dia aman gitu. Yang dirinya aman. Allah, dia tidak boleh keluar, yang lain supaya jadi miliknya. Jadi uangmu harus jadi uangku gitu. Firaun. Nah, makanya
eh, kalau selain Nabi tadi, apa Allah menyampaikan ancaman, Allah juga ngasih spirit, ngasih dorongan. Iya. Karena Allah tuh tiadalah mensyariatkan sesuatu kecuali di situ ada kebaikan buat dirinya, buat hambanya. Allah syariatkan saum, perih dari mulai subuh hingga nanti maghrib. Iya. Seolah-olah Allah teh menyiksa, Allah nggak nyiksa. Iya. Tiadalah Allah mensyariatkan sesuatu kecuali di situ ada kebaikan. Sama dengan yang kita cerita bab menutup auratnya. Iya. Ustadz kan bagaimana kalau perempuan makan masa promo atunya usia 18 tahun hingga 25 masa-masa promo atung kewelah tos nikah baru tutup aurat. Masa kan. promo. Ya masa promo kan apalagi yang bisa ditampakkan itu. Iya. Tapi gini, ngerti tidak mengerti, faham tidak faham. Kalau Allah mensyariatkan sesuatu mesti ada kebaikannya. Kalau kita gali lebih dalam kita baru kenapa Allah mensyariatkan begini karena ini gitu. Ternyata kan luar biasa dengan diperintahkannya akhwat atau perempuan itu menutup auratnya. Maka sebetulnya mempermudah suami untuk memberi nafkah. Moal pusing membelikan kalung, cincin, gelang. Kenapa? Kan sudah ditutup. Iya benar. Dua, membuat orang makin kelihatan cantik. Saya sering sampaikan di sini. Bahkan orang yang banyak kekurangannya pun tertutupi. Nini katingali ngora. Ih, betul. Di tukang mah. Dia. Di tukang gitu. Ini sok nukang sarua. Gitu. Termasuk sekarang kan kita dilatih bangun malam. Jam 3, setengah 4 sudah bangun. Itu kunaon sih Allah teh kok sok mensyariatkan semacam ini. Allah sampai ngasih semangat ke kita untuk bangun sahur saja. Dengan kalimat begini, Rasul bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin. Allah dan malaikat itu bersolawat. Allah memberikan rahmat tentunya. Karena kalau Allah berdoa kepada siapa kan? Malaikat kemudian mendoakan supaya orang ini mendapatkan rahmat. Siapa? Orang bangun sahur. Karena di antara hikmah bangun sahur adalah kita dibiasakan bangun malam. Iya. Yang nanti beres Ramadan harus terbiasa. Iya mah baru tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal geus kabarerangan deui gitu. Nah, soalnya pinuh teuing Ustaz pas malamna. Eta. Sama dengan syariat ini, Allah sudah menegaskan satu ya. Ketika kita dituntut, Allah kan udah ngasih nih kenikmatan begitu banyak. Wujud rasa syukur kita, ayo kita keluarin. Bukan sekedar dorongan nurani saja. Tapi ini harus iman. Makanya ada kalimat begini dari bahasa Nabi itu. As-sodaqotu burhanun. Sodakoh itu adalah bukti keimananmu. Makanya kenapa disebut sodakoh? Karena sodakoh itu adalah refleksi dari keimanan seorang. Benarnya iman seorang. Mau gak dia berkorban ngeluarin sesuatu? Kan gitu. Kemudian Rasul menyampaikan, ma nakosot sodakotun min malin. Satu, sedekah seseorang tidak akan mengurangi harta. Bahkan di dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman, Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Nah, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang ia kendaki di antara hamba-hambanya dan ia menyempitkan bagi yang kendaki. Berarti rizki itu gak akan sama. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan gitu. Jangan pernah merasa iri dengan apa yang Allah berikan pada orang lain karena Allah sudah mengukur kadarnya. Karena ada orang yang beunghar saeutik geus kupur dia mah. Beunghar saeutik geus hese mungkin di antara Dika kenapa belum dapat jodoh mungkin karena gara mungkin dapat jodoh hese ka masjid jigan. Astagfirullahaladzim, aku bisa diingetin. Emangnya karena yang susah itu setelah hijrah itu apa yang paling berat? Istiqomahnya. Padahal di belakangnya. Ini udah hijrah nih. Udah nikah nih. Ya. Yang susah itu rata-rata sudah hijrah, sudah nikah, ngeusan we. Lupa. Seolah-olah target hijrah itu menikah. Padahal mah bukan ya Ustaz. Astagfirullahaladzim, diingetin. Kita baheula lulusan hijrah, baheula mah hijrah. Sampai ada yang dulu seorang ibu-ibu tuh, Ustadz saya tadi buat hijrah sama suami saya. Masya Allah. Sampai saya mau berkerudung, saya mau datang ke kajian. Ayeuna suami saya nu hese ke masjid. Jangankan datang ke kajian. Ke masjid dua hese, komo ayeuna aya Covid jadi alasan. Kayak Covid keneh gitu. Jadi saya khawatir dengan si Covid ini kan rata-rata pembiasaan tuh setelah 365 hari. Iya. Orang sudah jadi merasa terbiasa ke masjid. Merasa terbiasa datang ke kajian. Iya.
Dia merasa terbiasa kan tidak Iya. datang ke kajian. Covid nama. Orang merasa terbiasa tidak sholat berjamaah di masjid. Khawatir ini menumpuk jadi orang nyantai. Ayeuna mah masjid butuh promo deui gitu kan. Luar Iya benar, biasa. astagfirullah. Makanya kembali ke ayat tadi, Allah ngasih rizki masing-masing tiap manusia berbeda. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Sok aja kalau nanti Dika lihat di rumah adik kakak saja, sama nggak rizkinya? Berapa bersaudara? Aku 3 Ustaz berarti. 3. Paling gede? Paling gede udah nikah. Udah nikah. Mm, Sok yang- dari yang paling gede sampai terkecil rizkinya sama nggak? Beda Ustaz. Padahal dari orang tua yang sama, Mm-mm. lahir dari rahim yang sama, dibesarkan dengan pendidikan yang sama, lingkungan yang sama, rizki itu berbeda. Itu baru keluarga. Apalagi dibandingkan dengan teman, apalagi dibandingkan dengan orang lain kan. Apalagi sama tetangga Nah, Ustaz. inilah bukti sodaqallahul azim ya. Maha benar Allah dengan Ada segala segala firman-Nya, firman-Nya. ya, seperti terjemah Masya itu kan. Allah, iya. Bahwa Allah meluaskan rizki, melapangkan rizki siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu kalau dia kaya mengkehendak Allah. Jadi ada orang kan, ya hayang beunghar masuk sing rajin sholat duha. Rajin sholat duha geus 5 tahun teu beunghar-beunghar. Eureun we. Teu percaya orang mah kan jadi kitu tadinya kan. Iya. Ya aya nu tara sholat duha, bahkan sholat wajib nggak pernah. Beunghar we. Ya ada kan ya? Nu tara sholat. Iya. Orang-orang kafir lah gitunya, Iya, orang-orang iya. kafir saja, kantong non muslim karunya. Orang-orang kafir saja itu dia tidak sholat, hadapan orang kafir gitu kan. Iya, Tapi oleh Allah kasih rezekinya banyak tidak? banyak. Nah itu ada yang salah gitu dengan saya. Saya mah sholat gitu kan. Seolah-olah bahwa orang tuh akan kaya. Kalau kaya miskin mah Allah mengatur. Karena yang dinilai oleh Allah bukan sebanyak harta yang dimiliki. Tapi amal yang lahir dari apa yang Allah beri. Ketika kaya amalnya apa? Ketika miskin amalnya apa? Lalu Allah tutup dengan firman-Nya di sini, wa ma anfaqtum min sayyin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Surat Saba ayat 39. Siapa yang barang apa saja yang kamu nafkahkan, jadi apapun yang kau infakkan nih, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah yang akan menggantinya. Cing percaya ke Allah tak gitu. Dan Allah menutup bukan hanya itu, wa huwa khairur razikin. Kalau kita yakin dengan jaminan dari atasan kita kerja di perusahaan, kita yakin dengan pelanggan kita yang sudah rutin membeli barang dagangan kita, gitu. Maka itu belum kuat tauhidnya. Kenapa? Karena yakin mah bukan ku pelanggan. Astagfirullah. Yakin bukan oleh perusahaan, yakin bukan oleh tukang direkturnya gitu. Tapi yakin tuh bahwa wa huwa khairur razikin. Allah yang sebaik-baiknya pemberi rizki. Yang ngasih rizki bukan pelanggan. Kita sudah yakin betul dagang payu banyak orang yang zong ya. Oh banyak. Sudah rame-rame dagang nukia ternyata sepi. Bagi Allah mudah saja. Makanya ini janji Allah. Selain tadi sedekah tidak akan mengulangi harta. Maka apapun yang kau infakkan Allah pasti mengganti. 2, bukan hanya diganti kaitan di dunia. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena Allah mah nggak akan apple to apple ya namanya. Walaupun 10 dapat 10. Itu mah matematikanya kita ya Ustaz ya. Allah tuh kan kaya, goniun. Maka di dalam surat Al-Baqarah 261 kalimatnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya nih di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir ada 100 biji. Kayak dari 100 biji berapa lagi kan? Gitu. Allah itu melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tuh. Hiji, sedekah tidak akan mengurangi harta. 2, Allah akan mengganti. Jangankan di akhirat, di dunia kayak lihat oleh Allah akan diganti. 3, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Itu di akhirat tuh. Terakhir lah, karena sudah jam, sudah jam 6 kurang nih. Terakhir saja. Ada satu hal yang luar biasa, bahwa ternyata orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu akan didoakan oleh malaikat. Satu, tiap pagi itu 2 malaikat turun. 1,
malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu pengganti. Jadi kalau satu saat kita berinfak, bersedekah, ngasih, nolong kepada orang, non, enak musimnya giveaway. Giveaway. Nah ini giveaway teh, giveaway. Beda Ustaz. Jadi Saya mah ngehadiahin gitu. Dengar giveaway teh lamun eta we mun main bola, tak bagian away, tak ayeuna. Itu mah home way itu lain Ustaz. giveaway. Beda itu. Giveaway. Hmm. Makanya kalau satu saat mohon maaf ya kita ngasih sesuatu, nggak ada yang mengabadikan, nu ngamera, dan kita bukan vlogger misalkan. Kita nggak ada yang mengamera, nggak ada yang mendokumentasikan. Kan sekarang memohon maaf sekali. Ya saya mah termasuk yang nggak setuju ya mengekspos anak yatim ngasih langsung dipasang wajahnya teh diperlihatkan gitu. Kalau saya setuju bisa dibelurkeun lah, jangan mengekspos kemiskinan orang gitu. Mau di IG kayak, mau di Facebook kayak, mau di apalah. Nambah lagi satu TikTok Ustaz. Nah, kan sering juga ada yang ngasih gitu di videoin. Ya terserah saya, kalau Anda nggak percaya, nggak setuju, mangga lah kita lah. Kalau saya nggak termasuk yang nggak setuju, mau ngasih dipanggil orang miskin, dipotret, teu sabaraha atau esina, tapi potret kemiskinannya diekspos. Gitu. Kecuali kalau dia bangga dengan kemiskinannya teu naon lah. Gimana? Nah, abi mah bangga miskin teh, ke tahun payun kengeng deui kan gitu. Aduh. Karena yang namanya zakat, infak, sedekah itu jangan melanggengkan kemiskinan. Jadi kalau mohon maaf misalkan ya si eta teh dulu miskin tiap tahun langganan zakat teh, berarti nggak berhasil zakatnya. Jadi kalau dari tahun ke tahun dia langganan menang zakat, berarti nggak berhasil zakatnya. Harusnya dari zakat itu kalau tahun ini dia jadi mustahik, tahun depan jangan jadi mustahik lagi. Harus jadi yang memberikan ya Ustaz. Harus yang memberi. Karena dalam Islam tuh bahagia bukan menerima, tapi bahagia tuh ketika dia mampu memberi. Oke. Jadi bahagia itu bukan ketika menerima, tapi ketika memberi. Maka zakat itu harus ada pendidikannya, bukan sekedar bagi-bagi duit gitu. Tapi bagaimana kita menyelamatkan mereka dari kemiskinan, bukan hanya saat itu. Iya. Maka bisa-bisa mah zakat produktif membuat orang yang hari ini dia oke lah jadi mustahik. Bulan depan, tahun depan, saya bagian ngasih. Itu Harus luar ada biasa. motivasi ya Ustaz ya. Zaman Nabi, tahun pertama kata Nabi ketika kurban, maka jangan menyimpan daging lebih dari 3 hari. Kenapa? Banyak orang yang menerima daripada memberi. Tapi tahun berikutnya marek dikere, mangga silahkan. Kenapa? Dalam jangka waktu setahun merubah perekonomian dari akhirnya yang awalnya kan banyak menerima dari banyak memberi. Maka luar biasa harusnya memang seperti itu gitu. Maka satu saat nih kembali tadi, bila kita memberikan infak, tidak mendengar kata jazakallah, khairon kasir, atau minimal nuhun acan, jangan kecewa. Karena yang mendoakan bukan orang itu. Tapi yang doakan langsung malaikat. Allahumma a'ti munfikon kholapan. Nanti kalau jadi suami ngasih ke istri, nuhun acan istri itu. Suka nuhun engkang, hatur nuhun, tampi artosna disusuhun kieu. Aduh ya Allah. Ima boro-boro jazakallah ge henteu. Jangan kecewa. Kenapa? Allah mengutus malaikat yang mendoakan. Masya Allah. Kebalikannya, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah berikan kepada orang-orang yang menahan hartanya itu kehancuran, kebinasaan, kebangkrutan. Maka nggak ada yang salah dengan syariat Allah. Karena menikmati luar biasa kita terima. Lapar teh kan beratnya. Kita mah lapar tapi nanti kita masih bisa makan lagi. Allah menuntut nih. Sekarang di bulan Ramadan Rasul memberi contoh, beliau orang yang paling dermawan, kedermawanannya luar biasa ketika bulan Ramadan. Betapa banyak nikmat yang kita miliki, karena ukuran nikmat itu ulah tangah kaluhur. Ustaz, saya mah kieu ningali ka handap atuh. Saya memang penghasilan gak banyak, tapi ningali dia penghasilannya lebih sedikit. Makanya dari apa yang kamu mampu, Nabi hanya menyebutkan ittaqin nar walau bisikit tamrotin. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah butir kurma. Artinya dorongan bagi kita, sok kita mampunya seperti apa. Jangan kecilkan infak hanya 5.000, hanya 2.000 karena memang itu punyanya segitu. Saya pengen ikutan nih nyumbang iftar 2.000, lumayan 2.000 yang beli cai gelas kan. Iya. 2eun 3eun 4eun nya. Kalau 4 lah. yang gelas 4. 4 lumayan. Biasanya. Ku 4 orangeun tepas takjil luar biasa kan. Abdi mah teu beli kolak.
kolak harganya antara 5.000 sampai 10.000 sampai 15.000. Saya mah kabelina opat enggak apa-apa. Ittaqunar walau bisikit tamrotin. Kamu bisanya seperti itu silahkan. Kenapa? Allah tadi mengutus malaikat, ya Allah berikan kepada orang yang sudah berinfak itu pengganti. Itu yang akan nanti mengganti. Biasanya oleh Allah akan beri diuji nih. Diberi kelebihan. Kalau sudah lebih, rek nambah mau asalnya 4 gelas, nambah jadi 12. Kan? Nambah harusnya seperti itu. Harusnya gitu ya. Gitu. Karena janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in tadi. Apapun yang kamu infakkan, bahwa yukhlifu Allah yang akan pasti mengganti. Nah ini sebetulnya kembali tadi kalau di awal kita lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, sok wujud rasa syukur, Allah sudah banyak memberi karunia. Kalau dari badan yang sehat, pakailah sekarang banyak bersyukur. Ulah nepi ka libur tarawehnya. Jangan jadi alasan Nabi kayak 4 hari gitunya. Nah dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, maka janganlah kita jadi orang yang bakhil, apalagi tadinya, sahih. Jadilah orang-orang yang dia bahagia ketika dia mampu berbagi, mampu memberi. Bukan bahagia ketika dia menerima. Udah jam 6:30 cukup sih. Masya Allah. Ini tapi Ustadz nih ada pertanyaan. Sugante mau ketemu ke pertanyaan. Sebentar nih, ada satu nih Ustadz. Pertanyaannya menarik nih. Ustadz gimana dengan mas kawin? Apakah itu juga mesti dikeluarkan juga zakatnya? Mas kawinan naon heula? Kumamun mas kawinan misalkan HP. Oh iya. Gimana? Mas kawin yang keluar zakat itu kalau emas. Kalau emas. Iya, kan ada mas kawinnya sekarang mah. Mas kawinnya maca surat Ar-Rahman, eta zakatna kumaha. Saya kalau mas kawinnya maca Ar-Rahman, engke lamun si mau gugat cerai baca kene Ar-Rahman juga nanya. Oh gitu. Saya ulang. Oh iya Ustaz. Nikah nih. Mas kawinnya maca Ar-Rahman. Iya. Kan ada ya, gitu ya. Satu saat menggugat cerai. Kan dikembalikan nih mas kawin. Jadi dengekeun akang Ar-Rahman gitu tanya. Masya Allah. Jadi ya gitu kan hulu itu mengembalikan mas kawinnya. Gitu. Apakah nanti dikembalikan nih? Kan dia akang Ar-Rahman bacakeun nih. Kalau nggak hafal gimana lagi Ustaz? Jadi kalau usul saya malah gitu, saya bagusnya mending ku barang we gitu. Barang aja ya. Bukan nggak boleh gitu. Barang. We. Walaupun cincin dari besi gitu. Iya. Mun bisa ku sarung boleh kan dulu zaman Nabi ya Rasulullah nikahi saya. Rasul tinggal di luhur ke handap, di handap ke luhur tidak berminat kan. Ya kan nggak bisa dipaksain kan. Lalu ada orang, ya Rasul wes ku abdi we ditikah. Apa mas kawinnya? Iya sarung ku saya dianggo. Berarti nikah nggak mesti harus kaya. Ngan saya nudaikeun da eta. Nah, ini sarung saya saja. Kalau kamu jadikan mas kawin nanti kamu mau pakai apa? Nyeteng men we. Saya keluar, saya pakai sarung, saya nggak keluar, istri yang pakai gitu kan. Kata Nabi, cari walaupun cincin dari besi tuh, yang aku sekrup gak boleh. Iya. Nah, mas kawin ada zakat itu kalau emas. Kalau emas, oke. Jadi kalau itu emas berupa perhiasan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Siapa yang ngeluarinnya? Yang make. Yang make istri berarti ya? Iya, kan menang tadi pangmayarkeun. Boleh. Iya. Walaupun ada yang punya pendapat harus ada nisab dan haul. Saya lebih cenderung mengambil pendapat untuk emas sebagai perhiasan itu tidak terikat nisab dan haul. Hadisnya tadi ketika ada seorang yang menggendong anaknya itu pakai cincin, pakai gelang. Kalau ada nisab harus 80 gram, saya yakin yang dipakai nggak nyampe 80 gram tuh. Yang dipakai oleh si anak tadi kan. Kedua Aisyah berhias di hadapan Rasul pakai perak. Itu juga nggak nyampe nisabnya. Tapi Rasul menegur harus mengeluarkan zakatnya. Maka kalau emas dan perak sebagai perhiasan itu keluarkan. Kapan? Sekali saja. Gitu. Kalau rumusnya 1 dari 40. Berarti berapa persen? Berapa tuh? Dari 40 diambil 1 berapa persen? Sekian persen lah berarti lah. Bisa ngitung tuh. Aduh Ustaz, jangan dihitung atau malu aku nggak bisa nih. Atau 0,5 dari 20. Ya gimana? Eta teh 2,5% teh eta. Oke. Gitu ya dari bro ya. Dari tiap 40 diambil 1. Sok 2,5% saya ngitung coba gini. 5/200 kan. Kali 40 seberapa? 40 kali 50 berapa? 200. 40, iya 200. 200 bagi 200? Hiji kan? 1. Nah itu. Oh iya segitu berarti ya. Lain lambat teh sugante saya unggul goreng matematika teh.
Emang iya Ustaz? Kan aku menjauhi matematika dari dulu juga. Ambil 1 dari 40 itu 2,5%. Oke, 2,5%. Mas kawin bila berupa perhiasan emas Hmm. atau perak, nah itu dikeluarkan zakatnya. Oke. Tapi kumalamun cincina teh tinu batu ali kamari dengan yan usum. Ah, Viral 3 tahun yang lalu. batu ali? Ya itu yang apa? Yang Kayak batu Thanos. akik, batu Heeh, akik. batu akik. Kalau batu akik tidak ada. Mas kawinnya ada batu akik, itu bodog teh ajak Oh istrina. Nah, itu. iya. Atau skrup ya tidak ada. Atau mas kawinnya mobil. Tapi kuncina unggul komo tah, itu apalagi gitu. Mobilnya tidak ada. enggak ada Ustaz. Ya, karena kuncina kan ada mungkin mobil dibarikeun. Iya, Mas benar. kawinnya berupa mobil, mobil itu enggak ada zakat begitu. Yang ada zakat tadi itu. Jadi kalau Mas- zakat tuh ibadah yang khusus. Jadi mengambil dari harta yang khusus dengan kadar yang khusus atau tertentu diberikan pada orang tertentu. Kadang ada zakat juga yang terikat oleh waktu tertentu. Oh. Seperti zakat fitrah lah. Walaupun ada anjuran dibayar di awal, saya nggak tahu dibayar di awal teh apakah diberikan saat ini. Kalau saya termasuk yang ngambil pendapat ulama bahwa zakat itu ibadah yang terkait, apalagi fitrah, waktu. Jadi nggak bisa kapan saja. Makanya saya termasuk yang nggak setuju zakat diawalkan. Kalau diawalkan ti ayeuna untuk diberikan pada waktunya nggak masalah. Tapi dibagikan ti ayeuna. Kalau saya termasuk yang tidak sependapat. Oke, siapa? Tapi kalau mau infak atau sedekah itu lebih bagus. Kalau zakat mah terikat. Makanya yang tadi kalau emas kawin berupa emas ada zakat. Ada zakatnya, Masya Allah. Oke, semoga bisa mewakili pertanyaan dari yang bertanya. Selanjutnya kita kasih kesempatan mungkin satu lagi yang ada di ruang utama Masjid Al-Latif. Ada yang mau bertanya? Mual sih kan nama mual. Okay. Udah tos ngitung waktu Sebentar lagi tinggal 15 soalnya, menit deui. Iya. Bahkan ini kalau di Garut sudah ini. Ya kalau ke sana dulu kan berarti. Oke, Di Garut gak ada sudah berarti ya. Insya Allah semoga teman-teman semua bisa mengikuti, menyimak. Dan insya Allah juga videonya nanti akan dipublish juga di YouTube. Jadi setelah ini mungkin teman-teman yang tertinggal bisa playback lagi aja. Ustaz, closing statement ya Ustaz. Kasih kita ini tuh. Tadi sebelum ada pertanyaan udah closing statement. Jadi tinggal saya kembalikan Kang Dika saja. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan jaza Ustadz nih buat ilmunya ya. Sama-sama kita tentunya teman-teman juga sudah merasakan transferan ilmu dari guru Ustadz Imam Nuryanto. Buat teman-teman yang ada di YouTube mungkin bertanya. Ini lagi sekarang sini nggak ada ya? Ada. Jadi ada informasi juga buat teman-teman media di Shift Media. Jadi ada informasi di YouTube juga kalau misalkan teman-teman mau berdonasi semuanya bisa banget ke Pemuda Hijrah aja. Ada informasi-informasi, teman-teman follow dulu aja, ada di shiftmedia.id di Instagram, ada juga shift.care. Ada juga mungkin teman-teman yang mau merch-nya sama kayak Ustadz Dana, ada juga Shift Merch. Nah, jadi buat teman-teman follow dulu aja akun-akun itu dan juga jangan lupa di follow akun Masjid Al-Latif. Jadi teman-teman tahu nih informasi apa aja yang ada di Masjid Al-Latif seperti hari ini. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini pun bisa mengikuti kajian secara offline tapi tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak. Beja-beja heula ya. Iya. Urang-urang we. Jadi tetap menjaga jarak, menggunakan masker, terus teman-teman yang ada di sini juga tetap dihimbau untuk tetap membawa alat sholat pribadi dan lain-lain. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mulai bergabung, ayo, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun masjid-masjid yang ada di lingkungan teman-teman. Karena kan tetap juga universitas yang lain juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Akhir kata mungkin Dika Rozan Fauzi pamit. Oke, Ustadz Imam Nuryanto juga pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.